Pagi-pagi seru, kalau nggak seru bukan pagi-pagi seru. Cakep banget. Tapi pagi-pagi aus, ini pengen minum dulu sih. Ambil sendiri kan udah biasa. Iya nih, makanya nih. Tapi Chan, Kenapa tuh? kamu tau gak sih isu Ini ada ini lagi ngapain sih, nakut-nakutin lo? Enggak, nanti. Gak takut kali? Iya, nanti aku mau latihan. Latihan apa namanya, boxing. Biasa lah ya, cewek-cewek perkasa. Iya dah. Nih kamu tau gak sih isu-isu belakangan ini, tau gak sih banyak banjir? Banyak banget isu. Ada apa aja tuh? Beberapa banjir di beberapa titik di Jakarta. Terus juga gimana ya? Selain itu juga ada kemacetan gitu di beberapa titik. Macet banget, banjir Dari juga kemarin. Simatupang. Terus tadi kamu kesini nggak lewat bawah sih ya? Kenapa Langsung emang? kesini ya loncat ya? Kenapa emang? Macet. Terus juga selain itu juga ada harga pokok nih, makanya aku cuman makan roti aja. Kenapa nggak Oh makan ini roti? alasannya bukan karena diet ya? Tapi karena ini mahal ya? Karena mahal, ini mahal nih, makanya cuma 3 biji doang. Jangan dimakan ya. Iya. Buat besok soalnya. Iya. Kayak gitu. Terus juga ada juga apa ya, kompor meleduk ada itu. Itu ngeri banget dan itu di kampung aku lagi di Bandung. Nah itu tuh makanya hati-hati, bilangin deh sama mama kamu. Biasanya kompor meleduk kan di Bogor. Kenapa tuh? Di Bogor kan? Terus? Nih lihat nih. Nah ini nih harga cabai pada naik semuanya. Ibu-ibu sabar ya Bu di rumah, mama kamu, mama aku, semoga sabar semuanya. Biar kita bisa bikin sambal lagi. Nah ini nih yang tadi nih, ada ledakan gas nih yang tadi aku... Ini nih ada gas nih, kamu juga hati-hati nih. Iya, diperhatiin kadaluarsanya, nggak cuma selangnya doang, tapi kadaluarsa gasnya juga harus diperhatiin. Tapi anehnya kok di Bandung ya? Kenapa tuh? Emangnya? Biasanya tuh di Bogor, kan Jakarta kebanjiran. Di Bogor kompor meleduk. Kenapa sekarang jadi di Bandung? Ya emang itu kan namanya juga, nggak bisa lah, namanya juga insiden. Ya Allah. Sabar ya. Pokoknya untuk ibu-ibu pastinya untuk para pemirsa ini biar hati-hati ya. Apalagi mengenai kompor ini jangan sampai Bahaya lah ya. yang kadaluarsa gitu ya, harus diurus Nggak usah lah baik-baik. coba-coba kayak gitu. Nah nanti Terus gimana tadi belanja apa aja di pasar? yang standar aja. Kenapa Pak? Ntar dulu, sebentar. Ini Sama suara ini, kayak saya gini lagi makan datang masalah roti. nih. Ntar dulu, sabar dulu. Mengganggu pagi nih. Ini justru mengganggu pagi-pagi di parkiran, tadi pada ngapain di bawah? Olahraga. Biar keringetan. Ntar dulu, tadi saya lihat nari, sekarang akunya olahraga. Ini pakai pakaiannya tari sih Pak. Makanya nih. Bapak nggak tahu, sekarang tuh ada yang namanya tradisional dance sport. Itu maknain. Sebentar dulu. Jadi nari, tapi kita olahraga. Coba dikit, coba dikit. Coba contohin dikit. Dikit aja, Nari tapi olahraga. dikit. Oke. Ya udah. Tadi di bawah kayak gitu. Di bawah. Lebih dari itu ya Pak. Oh, Guling-guling kita Pak. Ngomongin Lebih ngapain lagi, sih Pak. Pak? Bukan itu makanya. Ya udah saya kumpulin Coba aja. sih, Ya udah, Pak, Pak. takut, Pak. Nanti biar Bu Unik sama Pak Sina yang Ya. ngurusin teman-teman ya. Makasih ya, Pak. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, telepon Pak Mike. Oh, siap. Waktu saya nggak banyak. Duluan ya, sibuk Pak. ya. Makasih, Pak. Banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini katanya olahraga sambil nari. Iya. Daripada kita ngobrol-ngobrol banyak-banyak, mendingan harusnya dibuktiin dulu dong sekarang. Oke, Boleh. kita buktiin. Boleh. Buktiin boleh ya, berani ya. Tapi boleh aku minjem piringnya? Piring mau pakai lauk juga, lauk apa? Gak usah ya. Mau nari bukan mau makan ya. Piring buat apa, piring? Bentar. Piring buat Berapa, nari. berapa? Jadi Buat kita nari. Dua cukup Buat ya. nari piring. dari mana Kak? Dari mana Jangan tuh? dibanting tapi. Provinsi Sumatera Barat. Oh, ini dari Sumatera Barat ceritanya. Iya, jadi kita ada beberapa segmen tarian Oke. digabung-gabung. Nah ini salah satunya dari Langsung, Sumatera let's Oke. go. Barat. Oke, Silakan. bentar kita sebelum mulai Kita lihat harus ini. buka jaket. Oke. Gokil. Saya udah khawatir piring saya dipecahin ternyata masih. Kalau kayak gini udah percaya sih. Percaya Tapi, dong. biar kita tahu, kita saksiin bersama ini profil dari Swarga Swarga Loka. Loka. Biar kita lebih kenal nih sama tamu istimewa hari ini. Swarga Loka. Warga Loka. Kalau gitu boleh dong Kak dijelasin apa sih sebenarnya Warga Loka itu tari dan sport? Sebenarnya Swarga Loka itu satu yayasan yang bergerak di bidang talenta kebudayaan. Tapi memang sekarang itu kita nih anak-anak mudanya lagi jadi ujung tombak nih Kak. Oke. Untuk bisa menciptakan tari-tari kreasi yang berbasis tradisi tapi bisa masuk ke segala lini. Betul. Contohnya ada cabang baru nih di olahraga tradisional dance sport. Itu udah dari kapan tuh cabang olahraga itu? Cabang olahraga dance Cabang sport itu olahraganya kalau nggak salah dari tahun 2016 sebelum COVID. Oke. Jadi waktu itu pernah mau diadain di Papua, tapi karena kita COVID, jadi cabang olahraga dan sport ditiadakan. Apa Jadi yang baru membedakan tradisional ini dengan tradisional sport itu?
Jadi sebenarnya kalau tradisional dance sport tuh lebih kita mengutamakan unsur-unsur olahraga. Misalkan nih, kita ngelihat tadi gerakan Sumatera Barat. Itu kita mau ngambil highlightnya kemana nih? Akurasi, misalkan lempar-lemparan piring. Ya, Kayak tadi, misalkan kecepatan gitu. Tapi memang ada aturannya nih kalau misalkan dance sport. Jadi kecepatannya itu harus di 120 sampai 150 BPM sih. Cepet apa tuh? Wah itu kayak gerakannya tuh harus kayak gitu. Jadi yang dinilai endurance, flexibility, Ya. terus habis itu Ketepatan. apa ya? Ketepatan, kecepatan sih paling penting itu. Nah ini sambil dilihat juga ya, ini waktu tampil di mana nih? Nah ini nih anak-anak kita nih, anak-anak kita yang lagi menampilkan drama musikal. Nah kan aku bilang tadi Kak, jadi kita tuh membawa unsur tradisi ke segala lini kan, salah satunya di musikal. Oke. Kita membawa musikal tradisi Indonesia yang kita akan juga perform tanggal 14 Desember. 14 Desember, udah mulai Yes. latihan dari sekarang. Udah. Oh, biasanya kalau latihan emang berapa lama butuhnya? Panjang Kak, bisa 1 bulan, 3 bulan panjang. Oke. Kita butuh waktu intens buat kayak misalkan ngedepin, karena kan kalau misalkan bikin musikal gini kan harus bedah skrip yang kayak gitu-gitu Yes. kan. Kalau dance sport gini kita harus ngulik karyanya dulu, tariannya dulu. Oke. Kita bakal pengen tahu lagi lebih dalam perihal dengan apa perbedaan dance ini dengan dance yang lain tentunya ya. Sekalian istirahat nih, tadi kan baru. Ya, sarapan dulu nanti ya. Pemirsa tetap di pagi-pagi seru, pasti seru. Balik lagi ke pagi-pagi seru. Pasti seru. Oke, Kita akan silakan diminum nih. memperdalam kembali bagaimana sih warga Loka ini bisa melanglang buana. Ya. Yes. Tadi kita pengen tanyain tentang ini kan pernah ngegabungin beberapa daerah ya berarti Yes. tariannya ya. Ya. Itu gimana tuh cara ngegabunginnya? Sebenarnya kalau misalkan di dance sport sendiri ada aturannya itu kan tadi minimal 3 daerah, 3 provinsi. Jadi dalam 3 menit itu kita tuh pilihin tuh mana daerah yang mau jadi barometer penilaian kita. Contoh misalkan aku sama Denta waktu di Pekan Olahraga Nasional kemarin milihnya ada Karena kita Betawi, dari DKI, kita bawa DKI. DKI Jakarta. Oke. Terus kalau DKI itu kita lebih milih ke unsur kecepatannya. Ya, terus kalau misalkan di Sumatera Barat kita pilih akurasinya. Jadi kita main lempar-lemparan piring itu untuk menunjukkan keahlian kita di akurasi dan ketahanan fisik gitu kan. Terus yang kalau di daerah Maluku itu kita pilihnya tuh ketangkasan di kaki, lompatan, terus angkat-angkat beban gitu. Jadi kita pengen nunjukin stamina kita di tengah-tengah musik tuh yang bisa. Langsung dong dicontohin dong, Kak. Boleh. Kita mau coba. Oke, Iya, boleh. Tapi harus coba ya. Nah, yang itunya nih gitu Coba, masih coba, agak coba. ragu ya. Ini juga kita pengen Ditantang. lihat tentunya. Misalkan contohnya gerak Batari boleh ke sini. Gerak Betawi yang biasa nih kalau misalkan di tari tradisional kan dia lebih Dilepas aja nggak apa-apa Kak jaketnya. Boleh. Oh, iya. Biar kelihatan lebih kostumnya. ngandelin unsur cerita kan. Jadi kalau misalkan di dance sport kita fokusnya tuh ya ke movement aja, nggak usah Oke. pakai cerita-cerita yang gimana-gimana. Contoh misalkan Oke. tari Betawi pada umumnya 7 8 ta 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 ta. Jadi tingkat Ih, kelembutannya Oke. Misalkan kalau misalkan di dance sport bisa jadi udah kita main teknik yang endurance-nya tinggi sama kecepatan tinggi. Misalkan 3 2 1 ja ja dap dap jap dap dap zap dap. Oke, Wow, dikombinasi gitu ya dia. Kayaknya Coba coba Cobain dulu. Cobain dong nih. Coba tangannya aja. Ari, Yang kita tadi. gampang aja ya. yang lembut. Yang lembut Ayo, deh. Kak. Oke. Atas, 1 2 3 3. 4. Oke, gitu aja. 1 2 3 4 Lemah coba. gemulai ya. Sekarang pakai kecepatan. 3 2 1. 1 2 3 4. Yunika ini biasanya parboy soalnya ya. Jarang-jarang ini. Tapi itu tadi daerah apa? Itu Betawi. 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 Oke. Ini Pilihan-pilihan penasarannya Betawi. adalah daerah Jawa nih. Daerah Jawa kan sering lemah gemulai, lambat Ya. semuanya. Tapi kalau dicepetin gimana? Kayak misalkan gerak panahan pelan. Coba. Coba. Kacikal sekarang nyonten. Jaketnya dibuka dulu. Iya, maaf. Spesialis Jawa. Oh gitu. Jawa Jadi sebenarnya kalau Tengah. penari tradisional tuh punya spesialisasinya Kak. Misalkan Oke. karakter Batari ini cocoknya daerah mana. Jadi kita tuh punya ciri sendiri. Langsung mulai Coba. kayak Sap, deng, tap, tap, deng, deng. Nah, Oke. kalau misalkan jadi gerak Kalau cepat, itu cepetnya? kan jadi kayak Oke. Oh. Jadi kayak di fast forward gitu ya. betul. Ya, tapi kalau misalkan dalam perlombaan, tadi kan Ya. udah pernah beberapa kali mengikuti perlombaan ya. Itu berarti indikator penilaiannya tuh apa jadinya? Ya, unsur keolahragaan tadi. Jadi Kalau yang di bisa- atlet? Kalau di atlet, kalau di traditional dance sport, agility, terus habis itu stamina, endurance, terus flexibility, tapi unsur ke daerahnya nggak boleh hilang. Oke. Terus Teknik punya ya? kecepatan 120 sampai 150 dan geraknya itu di 3 menit mesti padat Kak. Jadi nggak boleh istirahatnya banyak.
harus padat hitungan geraknya gitu. Tapi kreativitas juga dinilai. Contoh dari segi busana itu juga jadi penilaian tapi bukan penilaian utama gitu. Oke, nah tapi kan kalau dalam sport, dalam tarian gitu, itu kan pasti ada yang ekstrim. Kita mau lihat yang ekstrim-ekstrim sedikit. Ini Apa juga tuh? kita ada video wisata ekstrim di Cina. Kita lihat bareng-bareng nih. Menarik sekali. Ya. Wisata ekstrim bukan hanya tamu-tamu kita ini yang meragain gerakan-gerakan ekstrim, tapi tadi balik lagi, gimana cara menilai gerakan ini? Karena kan indikatornya apa coba? Ya tadi kepadatan gerak Kak, itu yang jadi poin utama sebenarnya. Jadi kita nggak boleh terlalu di 3 menit itu nggak boleh terlalu banyak istirahat. Oke. Kayak misalkan contoh nih, kita udah capek-capek nih, tapi di menit menjelang ending kita harus ada lifting. Nah itu kan jadi endurance-nya ngangkat-ngangkat beban gitu kan. Kita misalkan kayak ada partnering gitu, Ya. itu di detik-detik terakhir supaya untuk memperlihatkan bahwa kita tuh secara stamina dan kekuatan tuh masih Oke. terjaga dengan baik. Contoh misalkan Boleh, boleh. kayak ada, bentar, ini harus Coba. Masih pagi lagi ya, bentar ya. langsung. Semoga berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Contoh gitu. Tapi itu sebelum Kak, Jangan dicontoh ya, tapi yang biasa di rumah ya tanpa latihan. sebelum itu tentunya. kita geraknya tuh udah ekstrim-ekstrim. Jadi kan udah ngos-ngosan Oh, banget iya, kan. iya. Ya. Oke. Harus gerak itu tuh harus dengan Kekuatan yang lebih dalam lagi. Contoh misalnya kalau cewek-cewek Wah, elah Pak, lagi Aduh, serunya apalagi ini nih? Pak Mari. Bilang jangan rusuh. Oh ini lagi nih, sih? ini. Barom. Nih. Tadi ketemu om saya lagi Oh, suka macet. kok nggak mirip? Bohong ya? Nah, ini om saya tukang kunci nih. Emang dibilangnya apa? Mirip gitu. Kita saudara gitu. Sama kan? Ya udah boleh lah ya. 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 Lumayan Ini lah. om saya tukang kunci. Jadi segala kunci dia tahu. Oh gitu? Ya om. Silakan om. Iya, bisa Ketemu kunci sama macam-macam. teman-teman di sini Oke. semua. Salam dulu deh. Kenalan dulu. Om saya tinggal dulu om ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Makasih. Halo. Keren banget omnya ini. Ini boleh dong kita juga pengen tahu ini kunci-kunci apa apa sih sih sebenarnya yang yang mau dikunci? dikuasai. Tadi kan penasaran juga, boleh duduk silakan Prof. Oh, iya. Dan juga Siap. teman-teman Swarga Loka bisa juga duduk di Yes. kitchen ini. Oke. Tapi tentunya kita bakal ngelihat dulu setelah yang ini ya, kita bakal ngobrol sama Prof Max Metino. Setelah yang satu ini, tetap di pagi-pagi seru.